Pemirsa NS Channel, jumpa lagi dengan NS Channel. Saat ini kami sudah berada di studio dan sudah kedatangan tamu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Kakak John Nembo. Ya, Iya. Kakak John Nembo ini putra Manggarai. Ya, sudah berkecimpung, berkarir, bekerja di berbagai tempat di ibu kota ini, bahkan di kota-kota lain juga. Benar ya Kakak John? Iya. Benar ya. Nah, Kakak John Nembo ini asli Cibal, Manggarai, tapi dia kelahiran Reo, Robek, Reo. Kakak John, senang sekali kakak mau hadir di studio NS Channel ini. Semoga perbincangan kita sore hari ini akan menjadi poin-poin yang sangat bermanfaat gitu bagi pendengar kita dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Manggarai Raya gitu. Kakak John akhir-akhir ini sudah sangat sentral. Kakak John sudah memutuskan untuk terlibat dalam politik praktis. Apa itu benar Kakak John? Benar. Ya. Kakak John, ini tentu akan menjadi dunia yang berbeda lagi dari seluruh proses karir Kakak John selama ini. Kalau selama ini berada di dalam office saja, ya, memikirkan perusahaan, anak-anak buah yang ada di dalam perusahaan, ya. Bagaimana nih Kakak John? Kakak John berhenti di perusahaan atau kemudian bagaimana mekanismenya supaya terlibat di dunia politik praktis ini? Saya akan minta berhenti dari perusahaan Ya. untuk terlibat di politik praktis, dan saya sudah minta izin ke perusahaan untuk bahwa saya dibutuhkan untuk sampai kapan saja, sampai saya bosan di perusahaan itu, tapi panggilan hati tetap. Alangkah baiknya kalau di masa tua saya coba untuk berbuat lebih banyak, bukan untuk keluarga saya saja, tapi lebih banyak orang lagi. Oh ya, saya kata tua itu tidak. Semangatnya karena setiap hari itu hampir terus kita bertemu ya. Ya. Tua itu nanti kesannya wah, energinya seperti apa. Mungkin usia oke, tua, tapi yang saya saat kita jumpa energi semangatnya masih meluap-luap. Nah, saya pikir itu juga yang modal Kakak John untuk terlibat dalam politik praktis ini gitu, ya. Kakak John, dunia yang akan diarungi ke depan itu akan sangat berbeda tentunya, gitu. Ya. Terlibat ke sana mesti punya motivasi yang luar biasa gitu, ya. Tidak sedikit orang yang sudah terjun ke sana gitu. Tetapi memang ada yang sangat terang motivasinya, diterima oleh masyarakat. Apa artinya diterima? Dipaham apa yang mau dikerjakan. Nah, Kakak John sendiri apa? Apa motivasi dasar Kakak John mau terlibat di dunia politik praktis? Saya perhatikan begini ya, bahwa untuk mengusahakan sesuatu untuk masyarakat banyak itu perlu punya kekuatan jaringan. Oke. Dan salah satunya adalah jaringan politik. Nah, kenapa saya sampai katakan demikian? Karena dari pengalaman hidup saya, di mana saya kadang membantu kelancaran dari calon-calon bupati tertentu, saya tidak perlu sebutkan namanya, butuh kekuatan jaringan untuk memuluskan mereka, di mana lewat kekuatan jaringan itu kadang suatu kandidat itu tidak perlu membayar mahar tertentu, tapi juga kalau tuh ada mahar tidak terlalu besar. Dan itu sudah saya alami. Dan kenapa jalur politik? Mimpi saya adalah sayang sekali kalau orang-orang yang baik itu tidak didukung oleh parpol, yaitu dengan membebaskan mereka dari mahar misalnya. Ya. Itu adalah bisa kita sebut mekanisme partai politik ya, yang mereka tentukan sendiri tentunya gitu. Tetapi Kakak John sendiri mesti kan sebelum terlibat di partai politik mesti punya di kepala Kakak John, dalam rencana-rencana Kakak John, saya pilih partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai visi misi yang saya perjuangkan. Nah, itu saya mau dengar Kakak John. Saya pikir pemirsa juga ingin sekali gitu dengar dari seorang John Nembo ini
apa sih motivasi dasar gitu. Toh pekerjaan di sini sudah sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Posisi di kantor juga sudah sangat tinggi gitu, bukan orang biasa lagi gitu. Tapi kok mau gitu ya? Nah, itu motivasi dasar Kakak John gitu. Saya batasi karena kakak ini akan maju dari Dapil Manggarai Raya ini. Manggarai, ya. Ya, Manggarai Raya. Ya kakak harus punya dong sesuatu gitu, yang motivasi yang kakak ingin tawarkan mungkin, yang ingin kakak perjuangkan untuk masyarakat Manggarai Raya kakak. Itu khususnya tentu secara keseluruhan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya. Oke. Baik. Jadi motivasi dasar saya maju ke parpol itu tidak lain bagaimana untuk mendukung, menolong masyarakat Manggarai, NTT khususnya, yang di dalam dari pandangan atau menurut pemerintah, NTT adalah satu provinsi termiskin. Oke. Ya. Masuk 3T kita ini ya. Ya. Oke. NTT salah satu provinsi termiskin, dan soal termiskin itu bukan saya baru dengar sekarang, tapi saya dengar itu ketika saya mengikuti salah satu pertemuan untuk para eksekutif perusahaan dari salah satu bank ternama, bank asing yang beroperasi di Indonesia. Dan teman semeja saya itu mengatakan, menanyakan, Bapak berasal dari mana? Karena dialek Bapak kok kayaknya bukan orang Jakarta. Dia bilang, oh iya, saya orang Flores, lebih khusus lagi saya dari NTT, dari Manggarai. Kebetulan bekerja di sini sejak lama. Dan apa yang dia katakan? Kasihan Pak ya, ternyata provinsi Bapak itu masih termiskin. Oh ya, dia katakan gitu. Iya. Masuk kategori provinsi miskin. Bapak tidak terganggu dengan hal itu. Jawaban kakak apa saat pertanyaan itu dilemparkan sama dia? Saya bilang, ya sangat betul, sangat terganggu. Saya bilang, saya sangat terganggu, dan dari sekarang, sejak lama saya punya keinginan, saya harus pulang. Bagaimana caranya saya bisa membantu sedikit, katakanlah sedikit, syukur kalau bisa besar, untuk kemajuan dari daerah saya itu. Gitu. Kemajuan, setidaknya mengeluarkan kan dari stigma itu miskin itu, gitu. Lalu itu tahun 2013, 14 dan seterusnya. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian saya terlibat selama masa pandemi itu, banyak sekali keluarga-keluarga dari Manggarai yang meninggal di sini, dan juga bahkan ada mahasiswa yang meninggal di Jakarta yang butuh pertolongan, di mana orang tua mereka dari kampung minta kalau bisa jenazahnya dipulangkan. Dan itu lewat jaringan saya akhirnya bukan lewat grup WA yang ada, yang berhubungan dengan saya, untuk mencoba menggugah teman-teman di grup WA itu untuk menolong mereka ini. Juga ada persoalan kesulitan-kesulitan di pembangunan kapel-kapel di daerah-daerah tertentu di Manggarai Raya. Karena mayoritas kita kan Katolik. Kebetulan mayoritas Katolik. Jadi mereka kesulitan dalam membangun. Dan mereka mengontak saya untuk itu. Lalu saya berpikir, kalau dengan kekuatan saya sendiri dan jaringan tentu tidak cukup. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi kalau saya berada di dalam, mungkin di pemerintahan atau apa, banyak yang bisa saya lakukan, banyak yang saya bisa untuk membantu itu. Pasti pemerintah punya dana-dana itu, cuma apakah ada yang coba menggugah pemerintah terkait untuk melakukannya gitu. Membantu secara real gitu ya kakak ya? Secara real. Nah kakak, ada kurang lebih 3 tadi contoh-contoh konkret yang sudah disebutkan ya. Ada terkait NTT disebut sebagai provinsi termiskin. Itu sangat mengganggu kakak tentunya ya. Siapapun saya pikir dari NTT akan sangat terganggu dengan stigma itu. Yang kedua,
terkait kondisi sosial waktu pandemi itu banyak yang membutuhkan bantuan di sini uluran tangan. Kakak John coba mau terlibat di sana gitu, tapi seberapa kuat, ya kan? Nah, persoalan-persoalan yang sama kan tentu akan terus terjadi gitu. Lalu yang lain lagi karena kita mayoritas Kristen Katolik, ya pembangunan tempat ibadat juga suatu hal yang sangat penting bagi warga di sana, gitu, warga di Manggarai Raya. Tetapi menarik jadinya karena setiap orang, apalagi calon, saya omong jujur, dia akan menyampaikan hal-hal itu, contoh-contoh konkret, tetapi kemudian itu hanya menjadi pembicaraan semata gitu. Ya bisa kalau kita mau mengatakan bahwa untuk menarik perhatian bisa saja kita baca. Tapi langkah konkret kakak, langkah konkret tadi bahkan sudah dikerjakan oleh kakak John gitu kan. Tetapi situasi setelah nanti kita doakan kakak John terpilih ini, situasinya akan tentu berbeda gitu. Dinamika karena kita sudah berada di bawah perintah partai politik tentunya yang mengusung kita gitu. Nah, terus tentu berbeda dengan teman-teman anggota DPRD yang lain. Nah, mekanisme yang kakak ambil, yang akan kakak tempuh seperti apa? Karena kan persoalan-persoalan di daerah kakak sesungguhnya sudah petakan ini. Itu perjuangan seperti apa sih kakak itu? Jadi begini, kalau saya bisa petakan dari persoalan yang utama di Manggarai Raya, yaitu ada, kalau saya boleh sorot itu, selain satu kemiskinan, dua ke depan ini, 2-3 tahun ke depan ini, itu ada lonjakan output pengangguran tamatan S1. Nah itu menarik, sangat menarik. Itu banyak. Nah, kemana mereka ini disalurkan? Sementara Manggarai Raya tidak punya satu pun pabrik. Kalau ada industri, tentu sangat menolong. Kita tahu di Manggarai Barat ada industri pariwisata, ya itu sudah cukup membantu menyerap. Tapi perlu lagi ada industri lain yang bisa masuk ke sana. Nah, untuk itu perlu dukungan dari, saya kira kita yang merantau ini, yang pernah merantau, kita sudah melihat potensi bagaimana melihat perkembangan daerah-daerah lain. Seperti saya pernah tugas di Balikpapan, saya pernah tugas di Tembagapura, di Freeport, tambang Freeport. Lalu saya juga pernah di Sangatta, Kaltim Primakur. Saya juga pernah ditugaskan di Sorowako, Inco. Lalu kemudian proyek-proyek lain, lalu sekarang ini lebih banyak di proyek-proyek migas di perusahaan yang sekarang, itu operasinya umumnya di Pangkalan Susu, itu Sumatera Utara, lalu kemudian daerah sekitar Prabu Muli, Sumatera Selatan, dan juga di Jawa, yaitu dari Bekasi sampai dengan Cirebon. Nah, dari pengalaman itu saya lihat bagaimana ketika berhubungan dengan tentu dalam urusan-urusan bisnis itu kadang saya bersinggungan dengan pihak birokrasi dan juga pihak-pihak lain bidang politis. Dan saya perhatikan bahwa ternyata banyak yang bisa dibantu kalau kita punya jaringan. Kita cukup dekat dengan orang-orang kita baik di dunia politik. Punya jaringan, pertama harus punya jaringan ya politik. Lalu punya kedudukan dalam arti ya kita cukup bersahabat dengan birokrasi yang ada untuk mengusahakan yang terbaik bagi masyarakat gitu. Artinya kalau untuk perusahaan bisa, tentu untuk masyarakat juga bisa gitu. Nah, dari beberapa tempat yang kakak John pernah kerja gitu, yang sangat potensial buat Manggarai itu apa kakak selain pariwisata Labuan Bajo gitu? Ya, memang untuk pariwisata Labuan Bajo ya, terus terang saya pernah terlibat langsung itu mempromosikan Labuan Bajo itu ketika salah satu perusahaan itu membuat iklan mari ke Labuan Bajo. Dan itu saya dulu terlibat langsung karena mimpi saya, walaupun saya orang Manggarai Tengah, tetapi dengan majunya Labuan Bajo ada iklan itu, tentu harapan saya adalah mereka yang di Manggarai Tengah
dan Manggarai Timur ikut tertolong karena ada suatu kemajuan di Labuan Bajo. Dan saya bersyukur bahwa kemudian pemerintah menempatkan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata premium. Gitu. Dan saya lihat untuk pendidikan untuk sumber daya manusia itu di Ruteng, Manggarai Tengah ada STKIP yang sekarang jadi Universitas Sin Paul, lalu kemudian ada Stiekaria, lalu kemudian ada juga Stipas, itu 3 perguruan tinggi yang ada di Ruteng yang bisa mensuplai tenaga ke Labuan Bajo. Tapi itu saja saya melihat sekarang ini belum cukup. Karena ke depan saya perhatikan banyak tamatan-tamatan dari Jawa, dari Ujung Pandang, dari Kalimantan, dari Kupang dan sebagainya yang pulang kembali ke Manggarai Raya, itu mereka sarjana tapi belum punya pekerjaan. Apalagi ketika tenaga kontrak itu kemudian dihapus. Jadi perlu ada usaha-usaha tertentu. Saya rasa baik Dewan Perwakilan Rakyatnya maupun pemerintah daerahnya mengusahakan jangan anggap remeh pengangguran S1 yang ada. Harus segera dipikirkan kemana mereka akan disalurkan. Nah, saya melihat ada peluang. Itu yang menarik, Kak. Peluang apa itu? Peluang misalnya dana desa. Kita tahu bahwa Jokowi punya mimpi bahwa membangun Indonesia dari desa. Karena itulah dia membagikan dana desa yang saya dengar itu 1,2 miliar. Kurang lebih 1,2 miliar per tahun. Dan menurut undang-undang yang saya tahu, dari dana desa yang 1,2 miliar itu 30% digunakan untuk desa dan perangkat desanya, membiayai desa dan perangkat desanya, dan 70%-nya digunakan untuk pembangunan masyarakat desa. Dari dana 1,2 miliar itu. Itu berarti ada 360 juta dana setahun untuk desa dan perangkat desanya. Nah, 360 juta itu kalau kita mau membaginya, kira-kira membayar gaji berapa orang? 360 juta kalau kita bilang kepala desa dan perangkatnya, 6 orang misalnya, ada 6 orang, sekretaris desa itu kan ANS, aparat sipil ASN, rata-rata PNS ya. Tapi yang lainnya itu, kepala desa dan perangkat lainnya itu bukan PNS. Karena itu mereka akan didanai dari uang yang 360 juta untuk operasional desa dan juga bayar gaji perangkatnya. Kalau uang 360 juta, berapa katakanlah untuk administrasi dihabiskan dalam 1 tahun hanya 60 juta untuk desa, masih ada 300 juta untuk 300 juta kalau dibagi 6 orang berarti rata-rata masing-masingnya 50 juta. Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun masing-masing orangnya 50 juta untuk 1 tahun. Maka 50 juta kalau dibagi 12 itu rata-rata 4 juta lebih 1 orang. Tapi tidak kan 4 juta lebih lah, antara 4 sampai per orang ya. Kan tidak mungkin sama gaji kepala desa dan perangkatnya. Pasti ada level, tentu ada di level 3 atau 2. Maka cukup banyak yang bisa ditampung. Kalau di level gaji 2 juta atau 3 juta, tentu bisa meng-hire lebih banyak, bisa sampai 10 orang gitu. Lalu kedua, sisa 70% untuk pembangunan masyarakat desa. Berarti ada uang 840 juta dalam setahun untuk bangun masyarakat desa. Nah, selama saya coba keliling, kapan sih berinteraksi dengan masyarakat? Ternyata kesulitan mereka itu di awal bulan Januari, Februari, Maret. Kesulitan uang ya? Kesulitan keuangan itu Januari, Februari untuk sekedar membiayai anak-anak mereka yang sekolah atau apa, tidak punya penghasilan. Makan mereka punya atau apa, tetapi uang tunai di kampung-kampung itu hampir tidak ada, khususnya di masyarakat petani yang nelayan. 3 bulan itu ya? 3 bulan itu. 3 bulan, saya petakan 3 bulan. Nah, itu berarti kalau kita membantu dari dana desa itu untuk masyarakat kita, kenapa tidak lakukan mereka, membantu mereka melakukan yang namanya kerja harian,
dibiayai oleh dana desa. Kita tahu bahwa biaya gaji harian untuk satu orang yang menggunakan dana desa adalah 80.000 Per hari. per hari. Ya. Katakan, dan saya perhatikan desa-desa di Manggarai itu tidak lebih dari 5 kampung Untuk satu desa. untuk satu desa. Hampir ya. Hampir Kakak? ya, rata-rata 5 desa, mayoritas paling 5 desa. maksimum 5 kampung dalam satu desa. 5 kampung. 5 kampung dalam satu desa. Dan mayoritas seluruh Manggarai tidak ada yang lebih dari 500 kepala keluarga 500 kepala keluarga. dalam satu desa. Dalam satu desa. Ya. Nah, katakanlah dari 500 kepala keluarga tuh yang sangat butuh pertolongan itu ada 300 kepala keluarga, Ya. kakak, maka berarti kalau kita mempekerjakan mereka ya dalam satu hari dengan dana Ya. desa yang ada, maka 300 orang kali 80.000 baru habis 24 juta Per. per kakak. Ya. Kalau mau per kakak itu di bulan Januari mendapatkan sebesar 400.000 Ya. per bulan, kerjakan mereka selama 5 hari. Ya. Ya, 5 kali 8 adalah 400.000. Ya. Artinya pekerjaan itu adalah pekerjaan desa. Pekerjaan desa. Ya. Ya. Tapi Pekerjaan digaji desa oleh digaji ya, oleh ya, desa. ya, Misalnya pekerjaan proyek jalan desa, Ya. apakah Selokan, pembangunan ya. liar, ambung desa, Ya. apapun itu. Ya. Dananya katakan berapa? Itu berarti kalau mereka 300 kakak tadi dipekerjakan selama 5 hari, masing-masingnya dapat 400.000, maka dana desa dalam 1 bulan baru habis 24 juta. 24 juta. Ya, kan dalam 1 hari 24 juta, kali 5 hari 120 juta 120 sebulan. juta. Maka di bulan Januari dana desa habis 120 juta, bulan Februari 120 juta, Ya. Maret 120 juta, baru 360 juta 360 yang juta. habis. Katakanlah untuk jalannya sendiri mungkin 200 juta, masih ada sisa uang Ya. itu. Artinya kan prioritas pada bulan kesulitan tadi. Kesulitan 3 bulan, tadi. ya. Jadi yang saya lihat itu mereka kesulitan di bulan. Kenapa tidak dilakukan dibantu oleh dana desa itu daripada mereka pinjam ke rentenir di mana bunganya itu Sangat tinggi. sangat tinggi. Ada yang 5% sebulan, ada yang 10% malah sebulan. Kakak, ini tentu ide bagus, berlian gitu. Bagaimana membreakdown dalam pemanfaatan dana desa Dana itu. desa ya. Nah, saya dengar beberapa kali berbincang dengan teman-temannya Kakak John, sesungguhnya Kakak sudah bersosialisasi juga di sana ini terkait rencana Ya, ini. Sudah jalan ke beberapa desa. Nah, tentu kalau gagasan ini tidak disampaikan, sayang sekali gitu. Nah, apa usaha Kakak itu supaya ya ini adalah ilmu gratis. Kalau buat saya ini sangat membantu para kepala desa yang dalam tanda kutip dia adalah manajer di desa itu dalam mengelola dana ini. Apa ada langkah-langkah konkret selama ini Kakak untuk membantu desa-desa itu? Rencana saya ke depan memang itu kalau dana cukup, dan juga saya coba menggandeng mau menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, itu membuka kantor konsultan keuangan. Ya. Konsultan keuangan. Katakanlah konsultan keuangan, coba menggandeng. Tapi kalau saya di partai politik kan tidak boleh. Ada kantor akuntan atau konsultan keuangan di mana kami memperkerjakan anak-anak S1 yang ada. Itu lalu menugaskan mereka untuk membantu administrasi dana desa. Administrasi. Saya kira itu persiapan untuk audit dana desa. Dalam audit dana desa. Jadi kami masuk itu sekali di bulan Juni, lalu sekali di bulan Desember, sehingga dana yang kami perlukan saya hitung-hitung tidak terlalu banyak. Cukup satu desa itu keluarkan dana 1 tahun cukup 5 juta untuk perusahaan itu, untuk usaha itu, dengan kami mendidik anak-anak atau mendidik mereka untuk melakukan audit desa, dan mereka kemudian memberi saran kepada kepala desa bagaimana menjalankan administrasi desa yang lebih baik, gitu, supaya mereka outputnya mau akan taruh ke desa, direkomendasikan ke desa. Jadi saya akan berjuang untuk itu. Di samping itu juga saya juga berusaha coba masuk ke dalam parpol, dan saya cari parpol yang besar. Oh ya, saya dengar Kakak masuk ke Golkar ini. Apa alasan ke Golkar ini Kakak?
Jadi begini, Golkar adalah, saya perhatikan Golkar ini, kebetulan saya anak seorang pegawai negeri, mantan pegawai negeri sipil, dan Anda tahu bahwa hampir semua pegawai negeri sipil dulu adalah anggota Golkar gitu, dan begitu cinta. Dan sejak zaman dulu Orde Baru, saya sudah tahu, sejak SMP saya sudah tahu bahwa Golkar punya rencana yang namanya rencana Repelita 25 tahun, dan bahkan ada rencana 50 tahun. Ya. Berarti Golkar adalah partai pertama yang punya mimpi besar, sebuah rencana besar, jalan pembangunan untuk Indonesia yang sampai 2050. Karena itu, saya pikir, ya saya harus ambil Golkar, karena dia yang pasti. Gitu. Partai Golkar itu sudah punya rencana. Pertama, kenapa saya pilih Golkar? Pertama, dia yang betul-betul salah satu partai, saya kira, semoga saya tidak keliru, partai satu-satunya yang punya rencana 25 jangka pendek maupun jangka panjang. Itu pertama. Kedua, partai ini karena dia partai besar, otomatis dia punya jaringan yang duduk di DPR pusat maupun di provinsi maupun daerah. Dan saya percaya betul lewat pengalaman hidup saya, kekuatan jaringan itu sangat penting. Itulah kenapa saya memilih Partai Golkar. Itu pertama. Lalu kedua, soal kenapa Golkar. Golkar adalah juga satu-satunya partai yang saya perhatikan bahwa dia ini tidak mempunyai, untuk duduk jadi ketua umum Golkar tidak harus dari terah tertentu, apakah garis keluarga atau garis apa. Semua orang bebas punya hak untuk jadi ketua umum, dan tentu saya percaya juga ke bawah-bawahnya juga begitu. Dia tidak mengikat pada apakah turunan tertentu atau apa, siapapun yang dirasa mumpuni, mampu, maka dia akan terpilih untuk jadi pemimpin. Itu menarik alasan-alasan yang dipaparkan tadi. Tentu setiap orang boleh memilih partai apa saja kan? Terus, tapi kemudian karena kakak John sendiri sudah memilih Manggarai sebagai dapilnya, usaha-usaha apa nanti? Tadi kakak mengatakan koneksi jaringan itu penting. Nah kakak ini ada di dalam Partai Golkar. Apa yang kakak mau dorong itu? Golkar harus berbuat apa itu untuk Manggarai di sana itu? Nah, atau mungkin selama ini udah berbuat gitu, Golkar sendiri berbuat untuk tentu sudah berbuat gitu. Tapi kakak sendiri kan mengatakan bahwa Partai Golkar ini sangat cocok untuk saya dengan berbagai alasan tadi. Tapi kemudian apa gunanya kalau kakak berada di partai besar, tapi juga tidak akan melakukan apa-apa, dan dengan memanfaatkan besarnya Partai Golkar ini untuk memberi sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat Manggarai itu. Begini, saya percaya kembali kepada kekuatan jaringan itu ya. Jadi saya sudah perhatikan bahwa lewat jaringan itu pemerintah Manggarai berhasil mendapatkan bantuan berupa dari pusat itu berupa rumah sakit Pratama di Riau, di tempat tinggal saya di Riau. Dan itu lewat Partai Golkar. Tapi betul bahwa Bupati Manggarai itu orang PDIP, tapi memang juga diusung oleh Golkar juga, salah satu partai pengusung koalisi. Tetapi Golkar tidak melihat bahwa karena dia dari PDIP lalu menghambat untuk kemajuan satu daerah itu, Golkar dengan legowo mensupport. Dan itu saya bersyukur, terima kasih pada Bapak Ketua DPD kami provinsi, Bapak Melki Lakalenda, di mana dia salah satu perwakilan dari NTT yang di DPR pusat, dan dia kebetulan di Komisi Kesehatan, maka usulan itu bisa dieksekusi sehingga akhirnya Riau mendapatkannya. Dan itu kembali lagi saya lihat itu kekuatan jaringan. Kekuatan jaringan. Artinya kita mau mengatakan bahwa keterlibatan langsung di partai politik, di politik praktis dengan merebut posisi sebagai anggota DPRD, tentu harapan kakak bisa terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan untuk masyarakat itu. Kalau kita memetakan, saya coba memetakan, ternyata saya perhatikan
pembangunan di desa itu atau di kecamatan ataupun di kabupaten itu ada 3 sumber utama. Jadi kami orang keuangan ini biasa menganalisis satu dari analisis sumber dananya bagaimana, lalu bagaimana penggunaannya. Nah, sumber dana di pembangunan daerah itu kan sebetulnya dari adanya DAU, secara otomatis seluruh dari pusat, DAK, dana alokasi khusus diusahakan secara khusus, itu lewat perjuangan ke pusat, lalu kemudian ada dana intensif daerah, ya tambahannya. 2 lainnya itu harus diusahakan. Yang satu given dari pusat memang sudah dianggap berdasarkan usulan dari daerah. Nah, dari situ saya melihat bahwa harusnya lalu kemudian itu dana yang berasal dari pusat ya. Lalu kemudian ada namanya dana yang berasal dari provinsi. Yang dibiayai oleh provinsi. Yaitu diusahakan di provinsi oleh parlemen yang ada, anggota DPR yang ada. Sedangkan untuk kecamatan atau desa tentu diusahakan oleh anggota DPRD di daerah bersangkutan. Nah, itu berarti bahwa saya lihat butuh kerjasama yang bagus antara pemerintah daerah, daerah tingkat 2 dengan DPRD, anggota legislatifnya yang berada di tingkat 1 dan juga di pusat. Harus ada koneksi. Untuk itulah kenapa saya melihat dari segi jaringan saya punya cukup orang-orang yang bisa saya sebutkan di sini, di mana di pusat ada Pak Melki Lakalena, ada Pak Ansi Lema, ada Kakak Joni Plate, ada Kakak Benika Harman di bidang politik ya. Lalu kemudian di bidang surat kabar saya melihat ada Kakak Rikar Bagun, ada Kakak Don Bosco Slamun, dan kemudian ada adik Vince Manggut. Dan di mana orang itu saya kenal baik. Dan saya rasa mereka itu sangat mumpuni untuk berjuang di pusat. Tinggal di mana level kedua, level berikut. Kenapa saya memilih Kupang, pilih provinsi? Karena saya merasa semoga saya bisa jadi penyambung lidah dari daerah untuk ke pusat. Sebaliknya juga. Sebaliknya juga begitu. Jadi butuh. Saya perhatikan selama ini seolah tanda petik ya, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi yang saya lihat, saya rasakan bahwa seolah tidak ada kedekatan kerjasama langsung antara yang di pusat dengan yang di provinsi atau provinsi ke daerah, gitu. Kakak lebih memilih untuk menjadi penyambung ini. Penyambung ya. Antara daerah dan bahwa, ke pusat. Itu. Menurut saya semestinya kita harus berjuang seperti ini. Bahwa kamu adik-adik teman-teman saya yang ada di daerah, ya di DPRD tingkat 2, saya akan beri informasi untuk apa dan apa yang bisa saya perjuangkan untuk daerah di Kupang di tingkat 1. Lalu kalau saya tidak mampu untuk itu, apa yang bisa saya teruskan ke pusat gitu, lewat perwakilan yang ada. Nah, ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, menariknya dalam beberapa kali tadi dalam pembicaraan itu, Kakak John tidak segan-segan menyebut orang yang berbeda partai. Karena lazim kita dengar berbeda partai itu musuh, bahkan dalam tanda kutip gitu. Ya, tapi dalam beberapa kali tadi menyebut orang politisi dari partai lain itu. Apa yang mau disampaikan itu, Kakak John? Jadi begini, ketika seorang, menurut saya ya, politik itu harus begini. Ketika seseorang itu mewakili satu daerah, maka macam saya misalnya, ketika saya mewakili Manggarai Raya, betul saya dari Golkar, saya mewakili Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, maka ketika saya di Kupang, saya harus menjadi penyambung lidah dari teman-teman saya yang ada di daerah, entahkah itu partainya, apakah itu PDIP, apakah itu Golkar, apakah itu PKS, semua partai. Artinya karena saya ada sudah kolaborasi, kerja kolaborasi karena saya sudah mewakili Manggarai Raya. Ketika saya terpilih, saya bukan lagi wakil dari Golkar, tapi saya wakil dari Manggarai Raya seluruhnya, masyarakat Manggarai Raya. Karena itu saya harus mengusahakan pembangunan apapun itu demi kebaikan Manggarai Raya. Manggarai Raya. Dan tidak bisa saya katakan saya karena dari Manggarai induk
Ya. Saya hanya berjuang untuk Manggarai, tidak. Ya. Harus tiga-tiganya itu saya Ya. usahakan gitu. Artinya posisi Kakak John adalah bukan milik lagi, satu milik Golkar, dua milik Manggarai Tengah, tetapi Ya. semua Manggarai menjadi Raya. milik masyarakat Manggarai Manggarai khususnya, tapi NTT secara keseluruhan untuk memperjuangkan Ya. misi-misi sosial untuk Ya. kesejahteraan masyarakat sosial. Ya. Ya, itu. Lalu berikutnya, dalam perjuangan saya tidak melihat bahwa yang paling utama dari perjuangan saya adalah untuk Manggarai. Ya. Tentu saya harus memetakan sebagai anggota wakil rakyat, memikirkan NTT pada umumnya. Ya. Nah, untuk itu kita pikirkan mana kira-kira yang perlu dibantu. Ya. Kan ada daerah tertentu, NTT itu mungkin berapa kabupaten, apa 12 atau berapa ya. Ya. Saya belum dapat data Lengkap, belum ya. data lengkap ya. Tapi katakan 12. Tentu ada prioritas pembangunan yang ada. Prioritasnya. Prioritas pembangunan. Skala prioritas. Jadi mereka yang di Kupang harus mikir skala prioritas. Mana yang punya dampak lebih cepat untuk dibantu. Jadi pembangunan masyarakat itu akan segera tertolong jika dibantu. Ya. Tapi kalau boleh saya sedikit memotong pembicaraan ini. Nah, sesungguhnya kan pemetaan skala prioritas kerja itu kan berada pada kebijakan eksekutif. Eksekutif, iya. Nah, ini menjadi menarik. Menariknya masih banyak teman-teman kita yang sudah duduk menjadi wakil rakyat belum begitu bisa memetakan tupoksi kerjanya itu. Kerjanya apa itu. Nah, Kakak John, tentu saat membicarakan saya nanti akan membantu ini seperti di dalam penjelasan tadi, mana skala prioritas. Tetapi tentu sangat alot gitu. Berbeda situasinya saat Kakak John sebagai anggota DPRD, perwakilan rakyat, tentu akan berbenturan dengan berbagai kepentingan. Nah, usaha-usaha apa Kakak gitu. Nah, mesti karena kita sudah tahu gitu, udah lumrah bicara nanti saya ini itu gitu kan. Nah, tentu harapan kita kader-kader baru yang muncul ini yang punya komitmen mau mengabdi melayani masyarakat, tentu punya strategi baru sehingga program pemerintah daerah itu khusus dari provinsi itu ya bisa menjangkau di mana kita dapil-dapil kita gitu. Ya. Nah, itu gimana itu Kak? Itu yang Jadi menjadi begini, persoalan saat ini. ya. Gitu. Jadi pertama, latar belakang saya orang keuangan. Ya. Ya. Saya latar belakang akuntansi dan saya sudah biasa membaca laporan keuangan ya, di perusahaan. Ya. Secara singkat, lihat kasat sebentar saja melihat laporan keuangan, saya langsung bisa tahu mana yang aneh, mana yang. Jadi karena lamanya bekerja di bidang keuangan, biasa orang punya feeling. Kalau disajikan secara begini, apa yang mungkin kelirunya. Ada yang tidak benar. Nah, karena saya latar belakang keuangan, otomatis saya pikir saya pasti akan dimasukkan ke komisi anggaran di DPRD. Itu harapannya Itu harapannya. Nah, kalau saya di komisi anggaran, tentu saya soal budgeting kan DPRD itu punya tiga tugas utama, yaitu legislasi, budgeting dan controlling. Controlling. Nah, disitulah saya coba memetakan itu anggaran itu, juga bagaimana distribusinya. Sesuai skala prioritas tadi. Sesuai skala prioritas dan mana yang perlu digeser. Kadang kalau saya lihat laporan keuangan daerah, ada pos-pos tertentu yang saya rasa kalau saya membaca, kebetulan laporan keuangan daerah itu bisa dilihat lewat Google, bisa dicari, di searching, dan ada pos-pos yang saya rasa tidak efektif. Ada pos-pos tertentu terjadi pemborosan. Kalau digeser, tentu saya akan punya manfaat banyak untuk masyarakat. Artinya salah satu poin perjuangannya Kakak adalah bagaimana mengefektifkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan porsi dan skala prioritas tadi. Nah, itu tentu menarik Kakak. Itu nanti dengan latar belakang ilmu yang sudah ada di dalam
diri kakak saat ini, tentu harapannya ya berada di komisi tadi, sehingga akan sangat membantu soal penggunaan dana yang efektif itu. Nah, kakak tentu memang tidak wajib saya di sana, tetapi tentu paling tidak wajib. bisa Itu kan pertimbangan. harapan. Iya, harapannya. Mudah-mudahan ada di sana. Iya, ada di sana. Gitu. Sehingga ilmunya berkelanjutan, gitu. Pemanfaatan ilmu yang sudah ada itu. Nah, mungkin di akhir perbincangan ini, kakak, saat ini kita butuh harmonisasi dalam berpolitik, gitu ya. Iya, ya. Tidak kemudian masyarakatnya diadu domba, walaupun ini tingkat pemilihan DPRD ya. Itu. Tapi percikan-percikan di daerah itu bisa membelah gitu masyarakat itu. Lalu saya minta itu deh, biar pemirsa juga tahu soal politik uang dari kakak John sendiri, pandangannya kakak John. Ada dua yang terakhir ini. Apa harapan kakak supaya terciptanya politik yang harmonis, pilkada yang sangat damai, beda pilihan tapi tetap harmoni dalam persaudaraan. Itu pertama. Bagaimana pandangan kakak John? Apa harapan, dorongan kakak John terhadap masyarakat khusus di dapilnya kakak John? Yang kedua, soal politik uang. Itu masih sangat terbuka besar terjadi. Silakan kakak John. Harapan saya untuk masyarakat di daerah pemilihan adalah tolong melihat, memilih calon-calon itu bukan berdasarkan kedekatan karena kekeluargaan saja atau garis etnis tertentu, tapi coba lihat kapasitas orang tersebut. Kira-kira orang ini mampu tidak membawakan aspirasi saya untuk di level tertentu. Katakanlah saya di provinsi, apakah saya layak untuk itu? Ya, silakan memilih siapa saja yang Bapak Ibu senang dan rasa. Tapi tolong menilai kami-kami yang mau maju itu bukan berdasarkan kedekatan keluarga atau latar belakang etnis, tapi kalau bisa kapasitas diri orang tersebut. Mampukah dia dari latar belakang kompetensinya membawa aspirasi rakyat kecil di apakah daerah, provinsi ataupun di pusat. Atau poinnya itu pilihan bebas. Tapi perlu pula batasan bahwa orang-orang yang kami utus ini bisa mewakili kami. Punya kemampuan, kapasitas diri, intelektual tentu jaringan dan juga jaringan. Sehingga seluruh kerja harapan itu bisa terwujud. Itu poin pertama, itu sangat menarik tentunya Kak John. Nah, saya yakin pemirsa juga karena politik uang itu tidak bisa kita sembunyikan lagi. Itu lumrah terjadi di masyarakat. Kakak John sendiri sebagai pendatang baru ini, ya kan? Bagaimana itu merespon politik uang saat ini? Saya masih percaya bahwa masyarakat Manggarai Raya itu bukan hanya punya obsesi dengan uang gitu. Karena saya dari kecil saya tahu betul bahwa masyarakat Manggarai Raya itu punya suatu kebijaksanaan, boleh dikatakan ada itu local wisdom di mana kadang mereka bukan melihat dari orang itu banyak atau tidak uangnya, tapi yang penting coba kita tombong. Bagaimana suara Anda? Bagaimana tutur kata dan sebagainya. Jadi itu yang utama. Dan dari dulu saya ingat betul apa yang dinasihati orang tua bahwa jangan pernah menyombongkan diri. Tapi cobalah rendah hati dan itu yang utama itu tadi, so kita tombol. Kalau Anda menyampaikan dengan baik, bisa menggugah mereka, maka uang bagi masyarakat Manggarai Raya itu bukan segala-galanya. Artinya Kakak John lebih mengharapkan tetap percaya bahwa martabat orang Manggarai itu jauh lebih tinggi dibandingkan uang dan mereka sangat menjaga itu. Oke pemirsa, tentu saja masih banyak hal yang perlu kita gali dari seorang John Nembo yang sudah makan garam dengan berbagai pengalaman yang sesuai bidangnya, tapi
tentu juga masih banyak yang perlu kita dengar. Apa yang hendak dia kerjakan secara konkret untuk masyarakat Manggarai Raya khususnya dan Nusa Tenggara Timur, ya, secara keseluruhan gitu. Nah, tentu kita akan bisa mengikuti aktivitas usaha-usaha seorang John Nembo di laman media sosial. Saat ini dia punya fanpage John Nembo. Nanti fanpage ini akan menyajikan berbagai aktivitas dari seorang John Nembo untuk usaha dan perjuangannya, keterlibatan konkretnya di dunia politik itu. Harapan kita perbincangan ini tadi juga akan menjadi masukan yang sangat berarti, ya, Kakak John, ya, bagi masyarakat pemilih di Manggarai, supaya tidak sekedar memilih, tetapi memilih kemudian mengantar orang yang menjadi wakil itu dengan nilai integritas yang tinggi, punya kapasitas yang baik, ya, sehingga apa yang menjadi kerinduan masyarakat Manggarai Raya seluruhnya ya bisa didengar, entah di tingkat provinsi, karena kebetulan Kakak John ini di tingkat provinsi gitu. Harapan kita, perjuangan Kakak John, kita dukung sama-sama perjuangannya Kakak John, itu kerja-kerja konkret sudah dilakukan selama ini. Tetapi siapalah John Nembo ini kalau bekerja dengan tanpa jejaring tadi, mengutamakan kekuatan sendiri, tentu itu sangat terbatas. Saat ini John Nembo sangat membutuhkan dukungan, ya, tentu ya Kakak John, ya. Sehingga jejaring yang sudah dibangun selama ini sungguh-sungguh bisa dimaksimalkan gitu. Untuk membangun, ya kan Kakak John, ya, membangun Manggarai Raya secara khusus dan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhannya gitu, lewat jejaringannya tadi. Tentu sungguh mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua itu. John Nembo saat ini butuh dukungannya. Kita ikuti saja kerja-kerja konkret, kerja-kerja nyata dari John Nembo menjelang pemilihan di 2024. Kami ucapkan terima kasih banyak Kakak John sudah mau datang ke studio NS Channel ini. Harapannya masih mau bermain ke sini lagi nanti, mungkin 1-2 bulan ke depan ada kegiatan-kegiatan konkret di lapangan, sosialisasi, boleh kita membantu publikasi ke masyarakat sehingga apa yang sudah dikerjakan itu tidak hanya orang yang sudah ketemu Kakak John, yang sudah bantu Kakak John mengetahuinya, tapi secara keseluruhan Manggarai Raya tahu bahwa sudah ada langkah-langkah konkret untuk membantu memajukan masyarakat Manggarai Raya secara keseluruhan. Demikian, kami ucapkan terima kasih Kakak John, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih pada NS Channel dan kepada masyarakat Manggarai Raya. Apa mungkin ada harapan, silakan Kakak John. Kepada masyarakat Manggarai Raya, harapan saya adalah tolong dukunglah orang yang kira-kira Bapak Ibu, baik anak muda maupun yang sudah tua, sudah uzur, dukunglah orang yang punya kapasitas yang Anda betul-betul yakin bahwa orang yang Anda pilih mempunyai kapasitas untuk mewakili Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Kakak John. Saya Norben Syukur dan Rio mengucapkan terima kasih banyak dari studio NS Channel dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ada beberapa hal yang udah